Halo teman-teman Motovan Indonesia, mungkin sebelumnya teman-teman udah lihat soal first impression kita mengenai All New NMAX Turbo ini ya. Jadi ada beberapa versi, dan kali ini di video ini kita akan fokus ngebahas tentang mesinnya aja nih. Jadi ada apa sih mesin yang dikasih nama Turbo ini? Kita akan ulas selengkapnya. Nah, ini shifting 1, shifting 2. RPM-nya berubah ya? Oke, jadi ini dia udah ada engine cuttingnya All New NMAX Turbo di sini teman-teman. Kita akan melihat teknologi turbo seperti apa yang disematkan di NMAX terbaru pada seri ini. Nah, yang paling utama adalah ini teman-teman. Jadi kinerja dari roller itu sekarang udah digantiin. Jadi gaya sentrifugal yang di CVT ini nih, yang tadinya menggunakan roller untuk menggerakkan puli depan sampai belt itu ada. Nah, sekarang rollernya dihilangkan teman-teman. Nah, rollernya kinerjanya itu digantikan oleh alat ini nih, alat elektronik ini. Nah, dia tuh tugasnya untuk menggerakkan puli ini nih, ratio ini. Jadi teman-teman, sebenarnya motor itu masih bisa dalam mode normal, seperti motor normal pada umumnya, CVT-nya bergerak naik turun pulinya, tapi bisa juga ada mode shiftingnya teman-teman. Nah, mode shiftingnya itu bisa karena adanya perangkat elektronik ini. Nah, jadi perangkat elektronik ini, dia tuh bentuknya kayak dinamo ya, jadi mulai dari sini nih, mulai yang kayak dinamo starter ini, nah nantinya dia akan menggerakkan gear di dalam ini nih. Nah, gear yang di dalam itu, nanti gear yang besarnya bergerak dan akan menggerakkan puli ini ya. Puli biasanya tuh kita sebutnya puli roller, atau sebenarnya tuh primary pulinya yang ini. Nah, jadi nantinya kita bisa mengubah karakter ratio dan juga karakter akselerasi dari NMAX ini. Nah, biar lebih jelas lagi, kita bakal ngeliat nih teman-teman. Jadi ada di sini ada infografisnya mengenai cara kerja dari si YECVT-nya. Jadi YECVT ya, Yamaha Electric Continuous Variable Transmission. Nah, ini dia. Ini jadi dinamonya yang tadi. Nah, ini dikontrol oleh TCU-nya nih, Transmission Control Unit-nya ya teman ya. Jadi dia bisa bekerja secara normal atau kita ganti-ganti modenya seperti ini. Mode shift-nya shift 1, shift 2, dan juga mode shift 3. Nah, shift 3 ini RPM paling tinggi ya, bisa sampai 7.500 RPM. Jadi yang tadinya mungkin pas gaspol itu dia cuma di 5.500 RPM. Ke mode 1 bisa naik ke 6.000, bisa naik ke 6.500 sampai ke 7.500 tadi. Jadi ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Makanya akselerasi juga torsinya ini benar-benar bisa diatur dengan mudah sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selain buat akselerasi, teknologi ini juga ternyata berguna banget buat turunan nih teman-teman. Jadi deselerasinya bisa lebih kerasa. Nih ya, kita lihat lagi di sini. Ini kinerja puli depannya yang diatur oleh si aktuatornya ini. Aktuatornya diatur oleh TCU-nya di sana, Transmission Control Unit. Nah, ini simulasi, ini mode standar. Kemudian shift 1 6.000 RPM agak turun. Shift 2 hampir 7.000 RPM ada di tengah-tengah beltnya. Dan shift 3 7.500 RPM ada di ratio paling rendah depannya nih. Ibaratnya giringannya lah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini TCC udah kita matiin dan kita akan ngelihat soal shiftingnya. Dari RPM-nya. Gigi 1, iya sih. Coba lagi. Nah, ini shifting 1, shifting 2. RPM-nya berubah ya? Tutup gas, tutup gas. Lagi. 1. Wih. Nah, tadi itu shiftingnya itu bisa diatur dari sini nih teman-teman ya, dari shift yang di sini. Tapi minimal banget itu harus ada di 3.000 RPM. Jadi kalau udah di 3.000 RPM baru kita bisa shifting 1, 2, 3. Tapi kalau lagi stasioner atau lagi idle ini belum bisa dimainkan teman-teman. Kemudian selain dari shiftingnya tadi yang secara elektronik itu, mesinnya ini nih juga dia punya mapping yang berbeda teman-teman. Jadi di sini ada saklarnya yang atas nih, yang mode. Nah ini, jadi dia selain buat ngeganti riding modes atau power modes, dia juga bisa buat nge-cancel yang shiftingnya tadi itu ya. Jadi sekiranya mungkin kita udah cukup nih ratio ringannya, nah kita bisa cancel dengan tombol yang di mode ini, seperti itu. Nah,
tadi balik lagi ke modenya teman-teman. Jadi si NMAX yang terbaru ini dia punya dua riding mode. Jadi ada yang T mode dan ada S mode. Nah, yang perbedaannya apa? Perbedaannya itu ada di mappingnya. Jadi ada di mapping bensin dan juga ada di mapping ignitionnya, pengapiannya. Nah, yang di S atau yang di sporty itu otomatis tenaganya akan lebih instan atau akan lebih powerful dibandingkan dengan yang mode T. Nah, itu tadi itu juga berpengaruh banget sama ke hasil akselerasi dan juga jengatan-jengatan dari si NMAX terbarunya ini. Nah, ini nih cara kerjanya dari si aktuatornya. Jadi aktuatornya itu ngerubah rasio dari CVT-nya. Jadi rasionya mau ringan, mau berat bisa kita atur dari sini. Dari shiftingnya 1 2 3 itu. Lihat ya. Jadi rollernya udah nggak ada. Tanpa roller sih. Udah diganti sama aktuatornya itu, sama si dynamo yang di sana tuh. Puli depan ini dia pakai elektronik. Nah, si YCVT ini nih, jadi dia tuh sebenarnya tetap bisa bekerja seperti pada motor umumnya, seperti normal. Jadi kita tetap bisa bekerja normal, tapi bisa juga kita atur rasionya. Nah, dia ini bisa auto cancelling kalau memang RPM-nya sudah terlalu rendah dan kita tutup gas. Nah, itu tadi penjelasan tentang ini ya, komponen elektroniknya yang ngatur soal rasio dari transmisi all new NMAX Turbo ini. Nah, ada beberapa perbedaan atau penyesuaian pada CVT-nya nih teman-teman. Seperti beltnya, nah ini beltnya dia pakai kode B9Y. Ini tuh kurang lebih dia lebih lebar 0,8 mm kalau dibandingkan sama NMAX yang generasi sebelumnya ya. Kemudian juga ada puli. Nah, pulinya ini diameternya kalau nggak salah dia lebih besar 10 mm dibandingkan dengan NMAX yang sebelumnya. Jadinya dengan diameter lebih besar, otomatis rasionya bakal lebih luas nih, range rasionya dari mulai yang paling kecil sampai ke lebarnya ya, gitu. Kemudian kalau di belakang ini tuh katanya ada penyesuaian di persivity-nya. Jadi persivity-nya tuh, nah yang ini tuh. Nah, persivity-nya itu tuh kalau nggak salah 2 kali lebih keras dibandingkan juga generasi sebelumnya. Begitu juga dari kampas koplingnya. Jadi kampas koplingnya lebih tebal, kemudian juga pers koplingnya yang kecil-kecilnya itu juga lebih keras juga. Kemudian yang menarik adalah adanya speed sensor baru teman-teman. Jadi motornya itu kurang lebih punya 4 speed sensor. 2 itu tentu aja di roda depan, roda belakangnya speed sensor, dan 2 speed sensor lagi ada di CVT. Jadi dia nih speed sensornya ngebaca putaran puli depan dan juga belakang. Nah, untuk yang belakang speed sensornya dari sini teman-teman. Ini untuk ngebaca putaran puli belakang dan dia itu ngebacanya dari tonjolan-tonjolan yang ada di. Nah, ini nih tonjolan yang di puli belakang itu untuk ngebaca istilahnya tuh pick up-nya ya kalau di magnet tuh. Jadi dia buat ngebaca sensor kecepatan puli belakangnya. Tuh seperti itu ya. Dan untuk yang depan, sensor kecepatannya itu dibaca dari ini nih teman-teman, dari alatnya ini nih ya. Jadi dari situ tuh, nah dia ngebaca juga kecepatan puli depannya. Nah semuanya ini, kecepatan, kemudian juga rasio yang lagi digunakan ini tuh dibaca dan dikirim ke TCU-nya ya. Ke Transmission Control Unit tadi yang berada di sisi kiri sini. Habis itu TCU-nya baru komunikasi ke ECU-nya, ke motornya. Baru dia bisa menentukan tentang shifting 1 2 3, mode S, mode T, dan juga sampai ke baca deselerasinya. Seperti itu. Nah, kalau buat kapasitas oli sebenarnya sama aja deh. Jadi masih 1 liter kurang lebih kapasitas oli mesinnya. Kemudian juga nih kode-kodenya ya tuh BLS. Jadi ini emang kode baru. Kemudian juga di gardannya juga ini nggak ada perubahan, tetap seperti itu. Cuma ya di sini aja nih. Jadi kayak balik ke NMAX Old. Jadi ada dudukan buat dinamo kecil buat ngegerakin si puli depannya itu, si aktuatornya ini nih. Jadi dia arusnya dia bisa maju dan bisa mundur, bisa gede kecilin puli. Seperti itu. Selebihnya untuk mesin depan, untuk yang ini nih, depan nih, blok ke depan ini sebenarnya dia mirip sama kayak si Lexi yang kemarin yang terbaru, Lexi LX155. Cuman ada beda di ini nih, di knock-on as-nya beda kalau nggak salah. Jadi hitung-hitungannya beda untuk menyesuaikan sama sistem CVT barunya. Seperti itu. Kalau intake masih sama tuh ya, B6H kodenya. Juga tuh kodenya B6H, kode si headnya. Terus juga tensionernya udah pakai yang hidraulik dia modelnya. Tuh, seperti itu ya. Nah tadi yang saya bilang, jadi ini elektronik yang ada di CVT-nya ini si YCVT dikontrol oleh ini teman, TCU, Transmission Control Unit. Jadi ini membaca pergerakan puli depan, membaca juga perputaran puli belakang, puli depan, akselerasi, deselerasi semuanya dibaca oleh dia nih. Baru dari sini dikirim ke ECU. Habis itu baru ECU menentukan perintah untuk ke mesinnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teknologi turbo dari NMAX terbaru ini, generasi ketiga,
Menurut teman-teman gimana? Jadi CVT-nya udah bisa dikontrol secara elektronik, jadi torsi dan akselerasinya bisa meningkat banget. Jangan lupa komentar di bawah, di like video ini, di subscribe channel Motovlog Indonesia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.